Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu untuk semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baca diri, ya diri ini ya, diri ini yang disebut manusia. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu badan tubuh ini. Yang nomor 2 itu akal pikiran. Dan yang nomor 3 itu perasaan hati. Ini yang kita ketahui. Untuk yang tidak kita ketahui seperti roh, alam bawah sadar, atau yang lain sebutannya, saya akan membahasnya di lain waktu. Yang pertama, badan tubuh ini, saya mulai dari anggotanya yang disebut rambut. Nah, jadi tubuh ini mempunyai anggota, ada tangan, ada yang lain. Rambut ini kalau dipotong, dipangkas, dicukur, ini akan terpangkas, akan terpotong. Lalu rambut ini bertumbuh, tambah lama ya tambah panjang. Kira-kira apakah ada kehebatan diri untuk menumbuhkan, menciptakan warnanya, bentuknya, pertumbuhannya, tambah lama, tambah panjang? Apakah ada kehebatan dari diri ini? Siapa di balik itu? Yang telah menciptakan, mengatur, menguasai bentuknya, warnanya, pertumbuhannya, setiap saat, setiap waktu, tambah lama, tambah panjang. Siapa di balik ini semua? Adakah dari diri ini kehebatan diri, kemampuan diri? Kira-kira bagaimana? Selanjutnya nafas, ya, keluar masuknya nafas ini. Bersamaan dengan keluar masuknya pernafasan, ya, ini ada yang namanya paru-paru, kembang kempes sesuai dengan keluar masuknya nafas siang malam. Dan walaupun kita dalam keadaan terlelap, dalam tidur, siapa yang mengaturnya, menguasainya, menciptakannya, menciptakan paru-parunya, menciptakan paru-paru kembang kempesnya, yang menciptakan keluar masuknya nafas, yang mengaturnya, yang menguasainya. Adakah dari kehebatan diri, kemampuan diri? Coba dipikir, dirasakan, dipikir. Coba ada tidak? Lalu jantung itu ya berdetak, mengompa darah ke seluruh anggota tubuh, mengirimkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh anggota-anggota tubuh. Detak jantung siang malam, siapa yang menciptakan jantungnya, yang mengatur, yang menciptakan detaknya, ritmenya yang teratur siang malam? Siapa yang telah menguasainya itu semua? Yang telah menciptakan, mengatur, dan menguasai tanpa diwakili oleh siapapun. Apakah itu dari diri kita? Kehebatan diri, termasuk organ-organ yang lain di dalam seperti lambung, pankreas, ginjal, dan yang lain-lain. Ada tidak yang dari diri kita bekerja siang malam full tanpa henti? Apakah ada dari diri kita? Siapa yang menciptakan itu semua? Yang mengatur, menguasainya? Coba, apakah ada yang dari diri kita? Kehebatan kita, kemampuan kita, bisanya kita di mana? Apa kita punya hak sedikit saja untuk mengaturnya? Di seluruh tubuh, termasuk kuku,
Yang kita makan sama, tapi tumbuhnya di rambut warna hitam, di kuku warna putih. Coba, kuku ini, bisa enggak kita suruh berhenti? Kuku berhenti gitu. Bisa enggak? Tidak bisa. Lalu siapa yang telah menumbuhkannya? Yang menciptakan pertumbuhannya, bentuknya, warnanya, yang menguasainya itu siapa? Yang menciptakannya, yang mengaturnya. Di saat kulit ini tergores, terluka, ada tidak dari kehebatan diri untuk mengeringkan, menyembuhkan, dan kembali seperti semula? Apakah dari kita? Selanjutnya yang nomor 2, akal pikiran. Dari bangun tidur sampai mau terlelap dalam tidur. Nah, yang namanya akal pikiran itu silih berganti. Filmnya, gambar-gambarnya. Mau itu ingatan masa yang sudah, masa lalu atau masa yang sudah. Atau hayalan atau gambar-gambar yang akan datang. Itu silih berganti datang. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau perlu sampai terbawa ke dalam mimpi. Siapa semua itu? Dari mana asalnya, datangnya? Kenapa kita harus ingat yang itu? Kenapa tidak yang lain? Apakah itu dari diri kita? Atau otomatis timbul begitu saja? Termasuk hayalan yang akan datang. Apakah itu dari kita? Kenapa kita harus menghayalkan yang itu? Atau mengingat yang di sana, atau yang sudah. Kenapa? Kenapa harus yang itu? Yang lain masih banyak. Apakah itu memang dari diri kita? Kehebatan kita, kemampuan kita? Atau memang ada yang telah menciptakan pikiran, gambar-gambarnya pikiran, yang mengaturnya apa yang harus kita ingat, kita hayalkan, termasuk yang menciptakan gambar di dalam pikiran itu sendiri. Filmnya. Kalau diri kita bisa tidak menciptakan gambarnya? Kalaupun kita harus sengaja. Kira-kira kesengajaan itu apa dari diri kita? Atau otomatis datang begitu saja? Siapa yang menciptakan itu semua? Yang mengaturnya, yang menguasainya? Gambar-gambar pikiran. Begitu saja kita ingat. Begitu saja kita menghayal. Sampai kadang timbul rasa khawatir dan ketakutan. Atau kita mengingat sesuatu sampai timbul rasa benci, sakit hati. Dari mana? Kenapa kita mau? Kalau memang itu dari diri kita, kenapa kita mau mengingatnya kalau itu membuat diri kita sakit? Kenapa kita harus menghayalkan yang akan datang kalau membuat kita merasa khawatir dan ketakutan? Dari mana datangnya semua? Siapa yang menciptakan, mengatur, dan menguasainya? Dari diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Dan yang terakhir, itu perasaan hati. Seperti senang, susah. Jadi berganti datang setiap saat. Sekarang senang, menerima telepon, halo, susah. Sekarang susah, timbul gambar-gambar pikiran tentang yang akan datang atau yang sudah, kita bisa ketawa. Perasaan hati itu silih berganti datang. Apakah dari diri kita? Kemampuan kita? Siapa yang menciptakan, mengatur, dan menguasainya? Kalau memang dari kita, dari diri kita, kenapa kita tidak selalu bahagia saja? Kenapa masih harus susah, stres, bingung? Ayo kita pikirkan. Kita rasakan bersama, kita pikirkan bersama, dari mana semua itu. Yang pertama dari badan tubuh, akal pikiran, perasaan hati. Coba, kita punya hak sedikit saja enggak? Bagaimana dengan keinginan, kemauan, rencana? Kita rasakan. Bisa kita menginginkan sesuatu, ingin ke sana, mau ke sana, berhasrat untuk itu. Sebelumnya kita tidak punya rencana. Begitu saja timbul. Apakah itu dari diri kita? Atau otomatis timbul begitu saja? Siapa yang telah menciptakan itu? Mengaturnya dan menguasainya, kenapa harus timbul itu?
harus menginginkan itu, harus ke sana. Dari mana keinginan itu, kemauan itu, hasrat itu? Kalau memang dari diri kita, dari diri ini, bagaimana cara menciptakannya? Mengaturnya, kenapa harus ke sana? Kenapa harus berkeinginan ke sana? Dari mana keinginan itu, kemauan itu, hasrat itu? Kenapa harus mempunyai rencana itu? Rencana yang lain masih banyak. Dari mana timbulnya rencana itu? Dari diri kita atau begitu saja otomatis? Siapa di balik otomatis itu? Mari kita baca bersama-sama atas nama atau dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Atas nama atau dengan nama Tuhan yang sangat luar biasa. Kita sendiri tidak sadar itu dari mana. Siapa yang menciptakan, mengaturnya, menguasainya setiap saatnya. Seperti sel-sel kulit ini setiap saatnya bertumbuh. Kuku setiap saatnya bertumbuh. Tidak ada yang dari diri kita. Mari kita baca bersama itu. Atas nama Tuhan yang sangat luar biasa yang telah menjadikan diri kita. Memang kita dari apa? Dari intisari tanah. Dibawa oleh tumbuh-tumbuhan menjadi buah. Biji-bijian. Kita makan menjadi sperma. Menjadi sel telur. Masuklah sperma itu ke dalam sel telur. Hingga menjadi segumpal darah, segumpal daging dan membentuk, dan jantungnya akhirnya berdetak. Kehebatan diri. Waktu itu kita tidak tahu. Setelah kita ini tahu, atau memang merasa tahu, lalu kita akui, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, coba, pantaskah kita? Kita pikir, kita rasakan kembali, kita pikir kembali. Karena yang hak, yang nyata, yang kenyataan, itu dapat dirasakan. Dan sesuatu yang dapat dirasakan itu pasti dapat kita pikirkan. Dan yang dapat kita pikirkan itu dapat kita ceritakan kebenarannya. Saat kita harus memilih, dan harus memilih yang itu. Dari mana kita harus memilih? Kenapa kita harus memilih? Kenapa kok langsung mengambil saja yang itu? Kenapa ada pilihan? Dari mana itu? Siapa yang telah menciptakan kita harus memilih dan harus memilih yang itu? Siapa yang telah memaksa kita untuk memilih dan harus dan dipaksa juga harus memilih yang itu? Itu siapa? Apa dari diri? Atau otomatis timbul begitu saja? Contoh lagi, kita mau membeli sesuatu di warung sana, di toko sana. Tapi ternyata kita tidak beli di sana. Atau kita maunya beli di sana, tapi kita melihat ada toko di sini, padahal sudah ini. Tapi kita kembali lagi dan membeli di toko yang itu. Dari mana itu? Kita eja, kita baca jauh lebih terperinci lagi. Seperti keinginan. Dari mana datangnya? Dari diri atau otomatis datang dengan sendirinya? Seperti hasrat, kemauan, rencana. Dari mana itu semua datangnya? Dari diri kita atau otomatis datang begitu saja? Kenapa harus menginginkan itu? Menginginkan ke sana, berkemauan itu, berkeinginan ini. Kenapa? Yang lain masih banyak. Itu otomatis datangnya atau memang dari diri kita? Coba kita rasakan, kita hayati, kita ketahui, kita alami dari mana datangnya. Siapa yang telah menciptakan keinginan untuk itu, untuk ke sana? Yang telah menciptakan hasrat, kemauan, ambisi, semuanya. Yang datang dari lubuk hati ini, dari perasaan ini. Dari mana itu datangnya? Siapa yang telah menciptakan itu? Menciptakan datangnya, menciptakan keinginannya. Kenapa harus yang ini atau yang itu? Yang telah mengatur dan menguasainya. Dari mana itu semua? Dari diri kita atau otomatis? Lalu siapa di balik otomatis itu? Mari kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Contohnya begini. Diri ini berkeinginan untuk menanam pohon pisang. Dari mana keinginan itu?
Kenapa harus pohon pisang yang ditanam? Itu dari diri atau otomatis untuk berkeinginan menanam pohon pisang itu? Setelah pohon pisang itu ada, kita tanam. Siapa yang telah mengatur waktunya untuk menanam itu? Dari mana tenaganya? Adakah tenaga ini dari diri kita? Otomatis ada. Lalu pohon pisangnya bertumbuh. Adakah dari diri kita? Siapa yang telah menumbuhkannya? Dan pohon pisang itu akhirnya berbuah sampai masak. Dan kita berkeinginan, berkemauan untuk menebang pohon, untuk mengambil buahnya. Dari mana keinginan itu semua? Tenaganya dari mana? Adakah dari kita? Lalu, buah pisangnya, diri ini berkeinginan untuk dimasak, digoreng. Akhirnya menjadi pisang goreng. Karena terlalu banyak, berikan ke saudara dan ke tetangga. Dan oleh tetangga, oleh saudara diterima. Thank you. Dari mana keinginan itu semua? Tenaganya dari mana? Waktunya dari mana? Dan akhirnya yang diberi, saudara kita atau tetangga kita yang diberi pisang goreng tadi menerimanya. Dari mana keinginan untuk menerimanya? Adakah dari diri kita? Adakah sedikit saja kehebatan dari diri ini? Baik itu tenaganya, waktunya, keinginannya, pahala yang mana yang akan kita harapkan? Kalau tidak sedikit pun yang dari diri kita. Pada kuku ini saja, siapa yang telah menumbuhkan ini? Setiap saatnya bertumbuh, tambah lama, tambah panjang. Adakah dari diri? Siapa yang telah menciptakan kukunya? Menciptakan pertumbuhannya setiap saatnya, mengatur dan yang menguasainya. Adakah dari diri? Kalau yang lebih dalam lagi, contoh jari ini di saat digerakkan. Adakah dari diri ini? Bagaimana cara menggerakkan jari ini? Pelan-pelan dirasakan. Adakah dari diri? Bagaimana cara menggerakkan? Disuruh berhenti, jangan bergerak. Coba dirasakan betul. Kalau memang dari diri yang berpuasa, niscaya semua orang dapat bergerak dan tidak ada yang namanya sakit stroke. Coba dirasakan semuanya. Dialami, diketahui. Kuku berhenti, jangan bertumbuh. Bisa tidak? Yang dimakan sama. Tapi tumbuhnya di rambut hitam, di kuku putih. Adakah dari diri? Baca diri ini dengan nama atau atas nama Tuhanmu yang telah menjadikanmu. Dibaca pelan-pelan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu pindah ke akal pikiran. Lalu ke perasaan hati. Biar kita langsung merasakan langsung, mengalami langsung, mengerti, memahami, mengetahui langsung siapa yang telah menciptakan ini, mengaturnya, dan yang menguasainya. Adakah dari diri kita? Apa yang akan bisa kita sombongkan? Contoh, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, adakah kata-kata itu lagi? Untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Untuk sharing-sharingnya bisa di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab di video-video atau di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa video ini dibagikan ke WA sendiri agar mudah untuk mengingatnya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.